Ini adalah sebuah pengakuan yang berat banget dilakukan oleh orang tua, tapi aku bangga banget Ibu N mau melakukannya. Kita baca ya. Perasaan apa ya kalau kita sebagai orang tua benci sama anak-anak kita gara-gara nggak patuh? Karena dulu aku patuh banget sama orang tua, terutama bapak. Tapi anakku nggak patuh, aku benci banget. Pengen banget anak-anakku patuh kayak aku dulu. Kasian anakku sebenarnya. Tapi kenapa benci itu nggak hilang-hilang pas mereka nggak patuh? Ada dua hal yang aku highlight. Yang pertama, rasa patuh. Dan yang kedua, rasa benci. Kita mulai dari patuh dulu. Patuh bukanlah hal yang bisa dimiliki secara instan oleh anak. Bahkan naturalnya, anak itu yang nggak patuh. Kalau mereka bisa mematuhi seluruh peraturan yang ada di dunia ini, kayaknya mereka nggak butuh orang tua deh. Udah bisa jalan sendiri otomatis. Soalnya normalnya anak-anak itu kalau kita suruh nggak cukup sekali. Kalau cukup sekali mereka nanya kenapa. Dan kenapanya biasanya minimal 2 kali. Sampai-sampai karena kita pusing banget nih, panjang banget prosesnya, kita ngerasa lebih baik gue kerjain sendiri aja deh daripada nyuruh anak. Tapi bukan berarti anak nggak mampu untuk patuh. Mereka mampu untuk patuh. Jalannya ada 2. Yang pertama, bikin anak patuh setelah dia selesai mengungkapkan opini dan pendapatnya. Yang kedua, bikin mereka patuh karena takut. Karena ada ancaman. Biasanya banyak yang memilih jalan yang kedua ini karena lebih cepat, lebih nggak capek. Tapi akibatnya, di masa depan anak yang tidak terbiasa mengungkapkan opini dan pendapatnya akan menjadi sasaran manipulasi. Dia gampang diselingkuhin berkali-kali, gampang disuruh ini itu dimanfaatin sama temen, gampang dieksploitasi sama atasan. Sementara anak yang dibiasakan untuk memiliki opini ketika kecil, dia akan mampu memfilter, oh aku nggak harus kayak gini loh, ini nggak fair bagi aku. Anak saya yang sekarang duduk di kelas 3 SD memiliki kepatuhan luar biasa tentang penggunaan gadget. 30 menit gadget, 1,5 jam nonton TV. Dan itu, ada nggak ada saya, dia akan patuh sama peraturan itu. Tapi apakah kepatuhan itu instan? Enggak. Saya sudah melatihnya sejak dia berusia 3 tahun. Nyak kenapanya dia udah puas. Jadi sekarang dia tinggal jalanin aja peraturannya. Dan ini nyambung lagi ke kasusnya Ibu N. Jangan-jangan Ibu N itu nggak benci sama anaknya. Tapi benci sama kenyataan bahwa dia nggak puas mengungkapkan opini ketika kecil. Jangan-jangan ini bukan soal benci. Tapi Bu N pengen berpendapat. Karena ketika kecil dia nggak terbiasa berpendapat, dia sampai dewasa pun sulit untuk berpendapat. Dia nggak bisa ngelihat anaknya bebas berpendapat begitu saja sementara dia enggak. Jadi Ibu N, mungkin ini waktunya untuk kembali menemui Ibu N kecil di dalam sini dan bilang, nggak apa-apa, terima kasih ya sudah menjadi anak yang patuh. Patuh itu baik, tapi mengungkapkan pendapat pun sama baiknya. Yuk, kita belajar untuk mengungkapkan pendapat yang baik tanpa harus menyakiti hati orang tua. Dan setelah kita tahu bagaimana caranya, kita ajarkan kepada kita.